Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Wang Official. Hari ini kita akan bahas ya terkait dengan Q&A, tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan sudah masuk di kolom komentar di channel YouTube Kandang Wang Official. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita share. Kini Kandang Wang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandangwang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Wang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandangwang.com. Ke teman-teman, yang pertama dari Mas Heri Mulyadi. Mohon sedikit ilmunya Mas, kalau kambing breeding diternakkan dengan kandang tertutup seperti punya Mas ini dan hanya dikasih penjajahan lewat atap, apa tidak masalah untuk perkembangannya? Sebenarnya untuk desain kandang yang paling bagus adalah di luar. Karena apa? Ini berkaitan dengan sirkulasi udara yang berkaitan juga nanti dengan penyakit dan sebagainya. Tempat kami kenapa di dalam ya, karena memang kami masih punya di dalam ya untuk kandang sementara. Kemudian tapi untuk pengembangannya tetap saya selalu akan memilih posisi ya, ataupun memilih kandang yang berada di luar agar sirkulasinya lebih bagus, kambingnya nafsu makannya juga lebih bagus. Nah, jadi kalau misalnya memang adanya gudang atau tempat tertutup nggak masalah, yang penting mulai dulu aja. Tapi kalau misalnya mulai dari nol, kami sarankan adalah teman-teman membuat gedung misalnya dengan atap yang tinggi, namun pinggirnya nggak perlu ditembok, tapi cukup mungkin di ram, dikasih jaring ataupun dikasih pagar yang dia tidak terlalu membuat suasananya menjadi lebih panas seperti itu. Tapi kalau pengalaman tempat kami tidak terlalu masalah ya, tapi asalkan tadi ya pembersihannya lebih ekstra. Karena kita mengurangi seminimal mungkin jumlah amonia yang timbul lewat kotoran dan sebagainya, harus kita rajin-rajin bersihkan kalau kandangnya tertutup. Tapi kalau kandangnya di luar seperti ini lebih cenderung lebih enak, kita bisa membersihkannya bisa lebih lama, bisa 3 bulan, 4 bulan, atau mungkin bahkan 6 bulan sampai kotorannya benar-benar full seperti itu. Tapi kalau di dalam kita harus rajin-rajin banget membersihkan agar amoniaknya bisa kita kendalikan, sehingga penyakit-penyakit seperti penyakit pernafasan, penyakit kulit karena lembab dan sebagainya itu bisa kita hindari. Itu Mas Heri. Oke, lanjut dari Ki Ageng Danarjati. Assalamualaikum Mas Khoiri, apakah bisa konsentrat untuk difermentasi? Di daerah saya banyak biji jagung, maksudnya agar biji jagung itu bisa awet tidak dimakan kutu, gimana Mas pandangan panjenengan? Jadi kalau konsentrat sebaiknya jangan difermentasi. Teman-teman cenderung misalnya pengen memfermentasi ya, atau misalnya meningkatkan TDN-nya, mengurangi seratnya biar lebih turun, adalah sumber serat aja teman-teman. Jadi kayak limbah-limbah pertanian, janggal jagung, kulit kopi dan sebagainya itu bisa difermentasi. Namun kalau kami di Kandang Wang tidak melakukannya ya, teman-teman bisa cari referensi di tempat yang lain. Bagaimana kalau pengawetan biji jagung agar awet? Caranya adalah kalau tempat kami paling mudah kita kasih toxin binder. Jadi fungsi utama dari toxin binder ini adalah menghilangi racun dan juga jamur. Jadi proses pengawetannya adalah dengan cara dicampur toxin binder. Jadi teman-teman bisa beli toxin binder, kemudian nanti di labelnya biasanya ada 1 ton pakan atau baik konsentrat ataupun jagung itu dikasih berapa kilo. Nanti setiap merek biasanya beda-beda. Nah, tempat kami juga untuk mengatasi bahan pakan biar awet biasanya kita campur dengan toxin binder seperti itu. Itu sih Mas, menurut saya nggak perlu difermentasi, tapi cukup campur toxin binder kemudian disimpan, itu aja. Insya Allah lebih awet. Kemudian dari Mas Vicky, Bang, cara pembelian obat cacing pada kambing gimana? Berapa dosis yang tepat untuk si kambing dalam 1 bulan berdasarkan umurnya? Jadi kalau tempat kami ada 2 jenis ya. Satu adalah kambing penggemukan, satunya adalah kambing untuk breeding atau pengembangbiakan. Khusus untuk breeding, kita biasanya pemberiannya adalah setelah melahirkan. Nah, kenapa kok setelah melahirkan? Karena kalau sebelum pada saat bunting biasanya ada resiko keguguran, ada resiko janinnya bisa tidak bagus dan sebagainya. Biasanya kita kasih setelah melahirkan. Kapan
pemberiannya biasanya usia minimal 1 minggu. Jadi kalau lebih dari 1 minggu lah, di 1 bulan boleh. Jadi setelah melahirkan baru kita kasih obat cacing. Pemberiannya biasanya kalau tempat kami berturut-turut. Jadi pemberiannya nggak cuma 1 kali, tapi biasanya bisa 2 kali minimal. Jadi misalnya hari ini dikasih, nanti minggu depan dikasih. Nah, tujuannya untuk apa? Biar ketika ada cacing yang masih bentuknya larva, itu bisa disikat juga, bisa lebih bersih lagi. Kalau kurang bisa 3 kali juga nggak apa-apa. Biasanya tempat kami minimal 2 kali. Kemudian pemberiannya gimana? Jadi obat cacing tempat kami bentuknya oral. Jadi tinggal kita tumbuk aja, bentuknya biasanya pil. Kita tumbuk, kita campur air, kita minumkan. Kemudian waktu yang pas kapan? Menurut dokter hewan ya, tempat kami pemberian yang paling oke adalah sebelum makan. Jadi pagi hari sebelum dikasih makan, kita kasih obat cacing dulu. Nanti ketika dia makan, obat cacing itu bisa tergilas secara sempurna. Jadi lebih banyak yang mati. Jadi pemberian 2 kali. Kalau untuk penggemukan, kita pemberiannya adalah ketika awal baru masuk. Jadi kambing yang baru masuk, kita proses karantina selama 3-7 hari, kita kasih obat cacing. Berulang biasanya, minimal 2 kali tadi sama. Jadi hari ini kasih, kemudian 1 minggu diulangi lagi, seperti itu. Itu Mas Vicky ya, terkait dengan pemberian obat cacing. Kemudian dosisnya berapa? Yang tergantung merek. Jadi setiap merek mereka di kemasannya masih ada. Oh, ini 1 kapsul untuk berapa kilogram berat badan. Yang pasti kita harus tahu berat badan kambing kita itu berapa, agar nanti pemberian obat cacingnya itu bisa tepat dosisnya. Karena kalau kita tahu timbangannya, ya kita akan memberiannya akan bisa kurang, bisa berlebih dan sebagainya. Gitu Mas. Kemudian dari Mas Roni Anggani, Mas mau tanya, kalau cuma hijauan tidak cacah kayak gitu, gak pakai probiotik apa-apa, obat-obatan, emang gak busuk nantinya ya? Kan kuat berapa bulan dalam tong ya? Terima kasih. Jadi silase yang kita lakukan ya seperti itu, tanpa probiotik, tanpa obat-obatan yang lain. Jadi hanya mengandalkan kadar air yang pas sama kedap udara. Cuma itu aja teman-teman. Nah, jadi tahannya berapa lama? Ya bisa 6 bulan lebih. Nah, bahkan kalau nggak dibuka tempatnya kedap udara bisa bertahun-tahun seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, cara simpel membuat silase ya. Jadi nggak perlu tambahan apapun. Kita akan share ya teman. Jadi nggak perlu apa ya istilahnya ragu ataupun takut membuat silase. Jadi coba aja teman-teman, coba dari apa yang paling singkat, paling sedikit ya dulu, nanti baru teman-teman coba di skala yang lebih besar. Kemudian dari Mas siapa ini? Noela kreatif, kulit kopi bisa jadi makanan sapi juga gak Mas? Bisa ya. Jadi kalau ruminansia ini sama pakannya, cuma kelemahan dari kulit kopi adalah ini ya, palatabilitas atau daya sukanya nggak terlalu gede, makanya harus dicampur dengan bahan yang lain. Biasanya kalau kami ya tadi campur dengan hijauan kering yang lain, ataupun juga dicampur dengan konsentrat agar menjadi complete fit seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir dari Mas Anto JPG. Izin bertanya Mas, bolehkah silase yang sudah ditambah bahan kering lalu ditambah lagi dengan mineral setengah kilo per 100 kg silase? Boleh aja teman Mas ini ya, Mas Anto ya. Bisa dicampur, bisa juga dicampur bahan keringnya tadi baru dicampur ke silase, bisa juga. Cuma kalau kami biasanya tidak terlalu efektif, kita biasanya menggunakan mineral tadi dalam pakan penguat. Jadi kita campur pakan penguat, kita taburkan di atas silase ketika sudah jadi, ketika kasih makan. Itu jauh lebih efektif, jauh lebih hemat. Karena apa? Kalau misalnya kita campur ke dalam silase, kalau silasenya terjadi kebusukan, berarti harus dibuang. Nah, kalau udah dibuang berarti kan kita rugi biaya. Tapi kalau dicampurkan ke dalam pakan penguat, kita taburkan, mesti makan semuanya. Kalau pakan penguat, insya Allah kambing domba suka banget seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman Q&A kita minggu ini. Nah, buat yang belum bertanya, bisa bertanya bertanya di kolom komentar. Nanti yang beruntung bisa kita bacakan ya, kita bahas secara jelas di sini seperti itu. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut dengan kandang uang, kemudian pengen konsultasi juga secara gratis, bisa WA kami ke nomor 081 13 50 60 12. Oke, sukses buat teman-teman semua.